Kok iso jenengan ngomong ke aku ngomong? Iki ki ngapa nek gotrek iki dadak mandek meneh? Jen. Jadi wangi sing salutip ngono lho ya. Film pendek berdurasi 30 menitan yang sedang trending ini berjudul Tilik. Bukan tilik, bukan telek, tapi tilek, yang berarti menjenguk. Faktanya, film ini tidaklah menonjolkan apa yang sedang terjadi ketika sedang menjenguk seseorang. Bahkan sedikit pun tidak menampilkan orang yang sedang dijenguk. Melainkan, hampir sepanjang durasi film hanya menyorot perbincangan bergenre gibah sekelompok ibu-ibu di dalam sebuah badan truk pada perjalanan berangkat dan pulang jenguknya saja. Scene diawali dengan pemandangan sebuah truk yang sedang melaju pelan di jalan pedesaan dengan backsound ibu-ibu yang sedang bercakap-cakap. Yang ternyata sumber backsound itu berasal dari dalam badan truk tersebut. Truk yang mengangkut rombongan ibu-ibu ini ternyata menuju rumah sakit untuk menjenguk Bu Lurah. Dari percakapan mereka diketahui, Bu Lurah memiliki anak laki-laki yang bernama Fikri dan sudah berpisah dengan suaminya. Sedangkan Dian adalah gadis satu desa yang bersama Fikri membawa Bu Lurah ke rumah sakit sekaligus memberi informasi kepada Yuneng yang kemudian menggerakkan segerombolan ibu-ibu menjalankan misi Tilek ini. Namun belum jelas apakah Fikri dan Dian ini memiliki hubungan khusus, di mana hal ini juga menjadi sebuah pertanyaan di antara ibu-ibu. Lantaran kenapa harus Dian yang menemani Fikri dan mengabari mereka? Baik, simpan dulu pertanyaannya. Percakapan berlanjut, tapi ternyata masih belum lepas dari penggibahan pada sosok Dian. Disulut oleh pertanyaan dan pernyataan yang disampaikan oleh tokoh Bu Tejo yang merupakan jantung dari film ini. Dian ki gaweane apa ya? Kok jare ana sing tau ngomong yen gaweane ki ra genah ngono kuwi lho. Dikompori oleh Yutri, dihias-hiasin oleh Yusam, serta disimak oleh sekitar 10 ibu-ibu lain, di mana ibu-ibu ini sekaligus berkontribusi untuk menuhin truk dalam film tersebut. Lumayan sih, cuma ngikut naik truk aja kena imbas viral. Namun berbeda dengan Yuneng yang masih kerabat dengan Dian. Lah ya sapa ngerti ngeterke tamu wisata to, Bu? Tentu saja, dia merespon dengan tampikan-tampikan dan muka masam. Tiap kali Bu Tejo mengutarakan statement-statement negatif tentang Dian dengan muka trollernya, bibir tarik kanan kiri, serta bola mata muter-muter khas pemandu gibah. Kuwi lak neng desa kene. Ya saiki coba delok. Dan dari sinilah kadar geli sekaligus gemas penonton mulai ditakar. Dian ki yo bocah iki yo pancen semanak tur grabyak, Bu. Dian, gadis desa yang karena kondisi finansial kurang beruntung, dia merantau ke kota. Namun, dianggap memiliki kerjaan gak benar di kota, lantaran barang-barang hasil merantau yang dia miliki terlalu mahal di mata ibu-ibu kampung. Gibah pun makin digoreng oleh Yutri, yang mengatakan bahwa ada orang yang pernah memergoki Dian jalan di mall bareng om-om. Gibah semakin memanas dan dirasa semakin ngawur oleh Yuneng. Dia pun menampik dan berusaha meluruskan persepsi ibu-ibu tentang Dian. Namun menurut Bu Tejo yang takut ular sawah tapi tidak takut ularnya Pak Tejo ini, penelusuran tentang Dian adalah perlu. Karena Dian yang dirasa sudah sunting ngebel tapi kok masih saja lajang ini dikhawatirkan bisa merusak rumah tangga orang-orang kampung dengan menggoda suami-suami mereka. Terlihat truk berhenti di sebuah musola, menurunkan Bu Tejo dan yang lain untuk pipis. Ada yang menyentil saya di sini, yakni ketika Yusam dan Yutri ternyata masih menyempatkan sholat duhur di musola ini. Menggambarkan mereka bukan orang yang lalai atau abai pada agama. Entah hal ini ada hubungannya dengan kualitas ibadah atau memang sudah garis kodrat perempuan. Faktanya, orang yang menjaga kedekatannya sama Tuhan pun digambarkan dalam film ini masih bisa terjebak dalam kolam gibah, bahkan berperan aktif, gak cuma pasif sebagai penyimak saja. Dan ini memang nyata loh Jeng, terbukti ketika Saya sedang sholat posisi sujud. Mendadak saya suka ingat omongan tetangga tentang si Nengseh yang gak pulang-pulang merantau, membuat saya berpikir,
Dia ngapain aja sih di perantauan? Kan malah buka aib kan. Tapi nggak usah kita perpanjang masalah ini. Tapi kalau Bapak Ibu merasa tersentil juga dengan scene ini, silakan konsultasi sama ustadz favorit Bapak Ibu agar memperoleh pencerahan perihal gibah dan kedekatan dengan Tuhan. Oke sip, lanjut. Pada akhirnya setelah melewati lebih dari 3/4 durasi film, truk pengangkut wabah gibah ini pun sampai di rumah sakit. Sekaligus kali pertama sosok Dian yang telah menjadi topik pergibahan sepanjang perjalanan ditampilkan. Di sana juga ada Fikri, putra Bu Lurah. Singkat cerita, Bu Lurah belum bisa dijenguk sehingga ibu-ibu ini segera kembali memasuki truk untuk pulang. Pada perjalanan pulang, tidak ditampilkan apa saja yang dibahas ibu-ibu di dalam truk. Namun tak lama kemudian, penonton diperlihatkan scene di mana Bu Tejo sang pemandu gibah dengan nada mengejek, mengompor sekaligus mengomando jemaah mengatakan sesuatu ke arah Yuning. Ini yang dia katakan. Dadi nyebarke kabar sing roncetha kuwi klebu fitnah. Sampai di sini, kejelasan fakta gibah mengenai Dian masih gantung. Bahkan penonton dibuat bingung lantaran pertanyaan sarkas Bu Tejo tadi seakan-akan semacam penyimpulan yang menyebabkan Yuning nyesek dan terbungkam. Sementara bukti belum diperlihatkan ke penonton. Namun beruntung, ternyata film masih berlanjut, yang mana setelah menyaksikan scene terakhir ini, diharapkan penonton bisa tertidur nyenyak. Scene memperlihatkan sosok Dian yang sedang berjalan sambil toleh-toleh seakan memastikan tak ada orang yang sedang melihatnya. Lantas ia memasuki sebuah mobil mewah. Di dalam mobil ternyata seseorang sedang menunggu. Dan dari percakapan mereka inilah akhirnya ditemukan kunci jawaban dari rentetan gibah ibu-ibu di dalam badan truk sepanjang perjalanan Tilik Bu Lurah. Mas, kok ketoke aku wis ra betah yo Mas, urip delikan koyo ngene iki. Kapan yo Mas Fikri iso nampa yen bapakne arep rabi meneh? Tenang no pikirmu. Kowe kudu sabar. Percaya wae karo aku. Yap, ternyata laki-laki di dalam mobil tersebut adalah ayah Fikri. Dan kedekatan Dian dengan Fikri ternyata bukan karena adanya hubungan khusus, melainkan karena Dian ingin mengambil hati Fikri dengan harapan Fikri mengizinkan sang ayah menikah dengannya. Yuning selaku pembela Dian menjadi satu-satunya orang yang merasa dipermalukan dengan pembelaannya sendiri. Namun demikian, pernyataan-pernyataan Bu Tejo tidaklah benar sepenuhnya. Karena kalaupun Dian memiliki barang-barang mahal, sangat masuk akal bahwa itu semua berasal dari ayah Fikri yang memberinya selaku calon suami. Pesan moral yang dapat saya simpulkan dari film ini adalah gak ada anjuran untuk berasumsi bahwa gibah lantas menjadi hal yang baik atau keren hanya karena pemandu gibah di film ini seakan-akan meraih kemenangan atas statement-statement dugaannya. Sekalipun sudah terlanjur lumrah di masyarakat, akan selalu ada perasaan dan hubungan yang dikorbankan akibat gibah. Sadar atau tidak, ketika bergibah sudah menjadi kebiasaan dilakukan tanpa merasa bersalah, kelihayan mengutarakan gosip akan membentuk pribadi yang lalai dengan kekurangan diri sendiri karena sibuk berfokus pada keburukan orang lain sebagai bahan untuk bergibah. Ini buktinya. Jadi kesan yang saya dapat bahwa film ini adalah semacam sarkasme atau sindiran. Namun, karena berhasil memberikan nyawa pada sisi kocaknya, film ini pun mampu membuat kawanan netizen tak lagi ngotot menyangkal bahwa mereka Dan kadang juga saya sih. adalah sisi lain dari Bu Tejo, Yusam, Yutri, dan Yuning. Hanya gonta-ganti peran aja. Film berbahasa Jawa ini diproduksi oleh Ravacana Films pada tahun 2018. Disutradarai Wahyu Agung Prasetyo dan berlatar tempat di Sleman dan Bantul, Jogja. Namun baru pada tanggal 17 Agustus 2020 kemarin, film ini diunggah ke channel YouTube Ravacana Films, yang artinya secara legal bisa disaksikan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hingga rangkuman ini saya bacakan, film Tilik sudah mencapai
Selamat kepada Rafa Cana Film, semoga senantiasa menyuntikkan semangat berkarya anak bangsa lainnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton rangkuman film ini. Sampai jumpa dan Assalam Solo Tip.